Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu cryptocurrency, tetapi ini belum mempunyai nilai. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk kondisi market saat ini, Bitcoin telah naik 1,56%, Ethereum bahkan naiknya 4%-an ya, dan disusul juga oleh beberapa altcoin lainnya. Cuma di sini masih ada yang hijau, ada juga yang merah. Oke, jadi yang bakalan gue bahas sekarang itu adalah Pi Network karena berhubung di sini ada salah satu teman kita yang bertanya, "Bang, lu tahu Pi Network nggak? Bang, lu tahu Pi Coin nggak? Menurut lu bagaimana tentang Pi Network? Apakah itu scam atau penipuan?" Nah, jadi di sini sedikit gue jelaskan, sedikit gue kasih pendapatku pribadi, untuk Pi Network sebenarnya bukan scam, bukan juga penipuan. Karena kenapa bukan scam, bukan penipuan ya? Karena sampai sekarang belum ada nilainya gitu, belum bisa dibeli. Jadi, orang-orang nggak kehilangan uangnya gitu, hanya saja dibodoh-bodohi. Jadi kalau untuk Pi Network ini menurut gua pembodohan ya, bukan scam, bukan juga penipuan gitu. Berbeda dengan kasusnya, kita tarik mundur ke belakang seperti edisi Cash gitu ya. Mungkin kalau untuk edisi Cash itu udah banyak memakan korban gitu, bahkan saudara gua pun banyak tuh yang menjadi korban di edisi Cash. Itu udah jelas gitu. Saudara gue itu lebih dari 300 juta gitu ya kehilangan di edisi cash. Ya, itu skema Ponzi. Kalau untuk di Pi Network, ini kita cuman download aplikasi, kita memaininya via handphone gitu ya. Jadi ya kita nggak ngeluarin uang sama sekali gitu dan buat kalian pun gua saranin jangan terlalu berharap gitu. Jangan menanamkan harapan sebesar gunung seluas lautan di Pi Network ini. Bahkan di sini pun ada salah satu artikel yang membicarakan tentang Pi Network atau CoinPi. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini ada salah satu artikel ya yang mengatakan bahwa Pi Network adalah penipuan katanya. Prediksi harga Pi Coin inilah mengapa jaringan Pi adalah penipuan. Nah, di sini lebih parah ya mengatakan bahwa Pi Coin ini adalah penipuan. Kalau gua lebih ke pembodohan gitu ya, bukan penipuan. Picoin adalah salah satu cryptocurrency paling populer. Koin yang belum diluncurkan memiliki jutaan pemegang di seluruh dunia. Selain itu, jutaan orang telah mengunduh aplikasi Android dan iOS-nya yang berharap dapat menguangkannya dalam jumlah besar setelah koin tersebut terdaftar. Pada artikel ini, kita akan melihat apakah koin Pi Network sepadan dengan waktu Anda. Nah, jadi di dalam artikel ini udah jelas sekali gitu ya bahwa ya mungkin ketika kalian, masuk ke Play Store kalian cek aplikasi Pi Network, itu lebih dari 50 juta orang gitu ya yang sudah menggunakan aplikasi Pi Network ini. Bahkan di sini banyak orang-orang gitu ya yang menaruh harapan sebesar gunung seluas lautan, bahwa suatu saat kelak gitu ya kita bisa menguangkannya gitu, dengan ya iming-iming bisa harganya ratusan dolar lah, ribuan dolar, puluhan dolar. Cuman di sini pertanyaannya, ketika memang si koin Pi ini bisa berharga ke 10 dolar aja gitu atau 1 dolar lah, dia membutuhkan market cap di atasnya Bitcoin. Itu mustahil banget gitu ya, menurut gue mustahil lah. Kalau untuk si Pi Network ini bahkan sekarang belum ada harganya, tapi orang-orang banyak yang berkata bahwa Pi Network bisa harganya sekian dolar gitu. Itu membutuhkan market cap sebesar apa gitu dan duitnya dari mana gitu ya. Belum tentu si debt-nya ini, belum tentu si pendirinya ini mau gitu ya untuk melisting si koin Pi Network. Bahkan dari 3 pendirinya ini sekarang itu 2 udah keluar. Vincent McPhilip itu udah keluar dan sama yang satu itu cewek itu, udah keluar juga dan sekarang yang berdiri hanya satu ya dari Nicholas aja tuh si pendirinya yang masih, mengelola dari Pi Network. Apa itu jaringan Pi? Pi Network adalah salah satu proyek kontroversial yang berusaha memecahkan beberapa tantangan terbesar yang dimiliki Bitcoin dan mata uang kripto. Bukti kerja lainnya, tantangannya adalah proses menambang koin ini sangat sulit dan mahal. Misalnya, Anda membutuhkan ribuan dolar untuk menambang Bitcoin, yang menjelaskan mengapa sebagian besar penambang adalah perusahaan besar seperti Riot Blockchain dan Hut 8 Mining. Nah, jadi di sini sebetulnya si Pi Network itu diluncurkan mungkin untuk memecahkan masalah untuk khususnya di sini yang para penambang Bitcoin. Ya di sini udah dijelaskan, ya mungkin kita pun tahu gitu ya.
Apabila kita ingin menjadi validator atau menjadi miner Bitcoin, miner Ethereum, di situ kita membutuhkan yang namanya alat yang super mahal sekali ya, mining rig lah bisa dibilang seperti itu atau PGA gitu, itu mahal-mahal banget ya. Nah di sini si Pi Network itu ingin memecahkan masalah seperti demikian. Makanya untuk Pi Network bisa di-mining melalui smartphone aja gitu dan nggak mungkin dan itu mustahil juga gitu ya, kita bisa menjadi validator hanya melewati smartphone gitu. Ya mungkin orang-orang yang ketika memang si, Pi Network ini sudah ada harganya, ya mungkin orang-orang yang tadinya menjadi validator di Bitcoin, di Ethereum, ya nanti akan berpindah kepada Pi Network. Nggak ada yang nggak mungkin di cryptocurrency, tetapi ini sangat tidak mungkin ketika memang Pi Network bisa berharga di sekian ratus dolar gitu. Dan bahkan di sini ada prediksi tentang harga koin Pi atau Pi Network. Pertanyaan umum di antara pemegang Picoin adalah nilai tokennya. Tidak seperti cryptocurrency lainnya, sangat sulit untuk memperkirakan nilainya. Itu karena koin Pi Network tidak tersedia di bursa seperti Coinbase dan Binance. Dengan demikian, tidak mungkin bagi pasar untuk menetapkan nilainya. Prediksi harga Picoin juga tidak mungkin dilakukan. Nah, jadi di sini udah jelas sekali ya tentang harga Picoin atau Pi Network. Ini pertanyaan yang umum, memang sangat umum sekali, sangat lumrah sekali gitu di antara para pioner, para pemegang Picoin atau para peminer Picoin gitu ya. Nilai tokennya ini tidak seperti cryptocurrency lainnya. Karena memang Pi Network ini tidak ada di market, tidak ada di bursa apapun. Apalagi Coinbase dan juga Binance ya. Di Coin Market Cap aja si Pi Network ini nggak ada gitu. CoinGecko nggak ada. Di DEX aja itu nggak ada. Apalagi di Coinbase dan Binance gitu. Maka dari itu nih, dengan demikian tidak mungkin bagi pasar untuk menetapkan nilainya. Prediksi harga Picoin juga tidak akan mungkin dilakukan dan tidak akan terjadi juga gitu untuk Picoin ada harganya. Udahlah gitu ya, nggak usah berharap yang muluk-muluk gitu. Oleh karena itu, pada tahap ini kami percaya bahwa Pi adalah mata uang kripto yang tidak berharga. Pertama, tidak jelas apakah token akan terdaftar. Untuk saat ini, pengembangnya tampak senang menghasilkan uang dari iklan di ekosistemnya. Juga kami percaya akan ada lebih banyak penjual daripada pembeli ketika token akhirnya go public. Ini menjelaskan mengapa rekan saya baru-baru ini menamakannya scam yang diatur dengan baik. Nah, jadi di sini lebih jelas sekali ya. Ini udah detail banget gitu di dalam artikel ini udah sangat jelas bahwasanya nih di sini ini udah percaya gitu bahwa Pi adalah mata uang kripto yang tidak berharga. Jadi Pi Network ini nggak ada harganya sama sekali, nol besar. Kalian mempunyai Pi Network 1 triliun token gitu, ini tetap aja nggak ada value-nya, nol, nggak ada harganya gitu ya. Dan di sini sudah jelas sekali dari pengembangnya pun, dari pendirinya Pi Network itu Nicholas nih yang masih berdiri sekarang, itu dia sudah menikmatin hasilnya dari para pioner. Jadi logikanya gini, ketika memang Nicholas sudah mendapatkan cuan yang banyak dari pioner yang menggunakan aplikasinya dengan catatan orang-orang yang menggunakan aplikasi dan menonton iklan gitu. Itu udah jelas sekali dia cuannya ngalir tuh kepada Nicholas. Dan di sini logikanya lagi nih, ketika memang ini go public itu akan cenderung lebih banyak orang yang menjual karena sampai saat ini udah antri banget gitu orang-orang yang ingin ngejual apalagi dengan iming-iming harga Picoin akan ratusan dolar bahkan ribuan dolar. Udah jelas dong ketika ini go public dan ada harganya jangankan ratusan dolar, 1 dolar aja gitu. Ini udah banyak banget gitu. Orang yang langsung ngejual gitu ya. Makanya di sini ini udah nggak mungkin gitu Pi Network akan go public, akan ada di market. Ini udah nggak mungkin. Jadi ketika memang Nicholas sudah bisa mendapatkan cuan dengan cara seperti ini ya udah gitu. Ngapain gua harus nge-launching koin gua gitu ya. Kasarnya seperti itu. Dan di sini pun bisa dinamakan juga ini adalah scam yang diatur dengan baik. Nah, jadi di sini udah jelas ini scam secara halus gitu ya. Ya walaupun untuk gua pribadi gua tidak bilang bahwa Pi Network ini adalah skema Ponzi, itu enggak ya. Jadi lebih ke pembodohan aja dan ini udah jelas ya. Jadi Nicholas itu udah nggak mungkin gitu untuk melaunching si Pi Network ini ke market. Itu nggak mungkin. Yang ada di logika dia ketika memang ini di-launching ke market, ini akan 90% bahkan banyak orang-orang yang ngejual daripada orang-orang yang ngebeli ya intinya seperti itu. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai Pi Network. Jadi udah jelas ya bahwa Pi Network ini sampai kapanpun gue rasa tidak akan ada nilainya. Tidak akan ada value-nya. Jadi ini hanya pembodohan publik aja. Karena Nicholas sudah mendapatkan cuan yang banyak, cuan yang ngalir dari para pioner yang menggunakan aplikasinya dan menonton iklan.
Jadi buat apa gitu Nicholas meluncing koinnya ke market, sementara di sisi lain orang udah banyak yang menunggu gitu ya, di seluruh dunia ini udah banyak yang menunggu kapan kira-kira Pi Network ini akan di-launching ke market gitu ya. Dan ketika memang Picoin sudah ada di market, gua rasa ini 99% ya, bahkan 100% itu orang akan menjualnya ketimbang orang ngebeli gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang akan menjual daripada orang yang membeli. Makanya ini Nicholas udah menikmatin aja itu duduk-duduk santai cuan ngalir gitu ya. Itu saran gua aja ya, tapi itu balik lagi sama diri kalian masing-masing. Kalau memang kalian tidak ingin membuang-buang waktu ya udah gitu ya, di-close dari sekarang. Tapi kalau kalian masih tetap percaya dengan Pi Network bahwa Pi Network bisa berharga, yuk silakan gitu ya. Lanjutkan aja. Salam petir jedar jeder. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.